Kamu yuk belajar fisika. Klik channel Mitra Fisika. Langsung paham. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Mitra. Selamat datang di channel Mitra Fisika. Hari ini kita akan belajar tentang mesin Carnot. Tapi sebelum belajar tentang mesin Carnot, alangkah baiknya kamu subscribe, komen, like, dan share materi kakak ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mesin Carnot. Coba kamu ingat, kamu pernah nggak naik motor atau naik mobil? Mesinnya awalnya panas, bahkan kadang nggak berani kita sentuh. Kenapa sih panasnya? Panasnya di sini akan berubah menjadi gerakan. Nah, pernah kepikiran nggak panasnya itu kemana? Dan kok bisa panas berubah jadi gerakan? Nah, disinilah kita belajar tentang mesin kalor. Mesin kalor sendiri itu apa sih? Mesin kalor itu adalah alat yang mengubah kalor atau panas menjadi gerakan atau usaha. Nah, panasnya ini biasanya berasal dari bahan bakar. Tapi ingat ya, tidak semua panas bisa dirubah menjadi gerakan. Nah, tidak semua panas dirubah menjadi gerakan. Nah, sebagian panasnya tadi pasti dibuang ke lingkungan. Itulah sebabnya mesin terasa panas saat bekerja sehingga mobilmu bisa bergerak dan roda bisa berputar. Untuk mengetahui seberapa baik mesinmu bekerja tadi, kita pakai istilah yang namanya efisiensi. Karena tadi adalah mesin kalor, berarti di sini adalah mesin kalor. Efisiensi mesin kalor. Nah, efisiensi itu menunjukkan seberapa panas yang benar-benar berubah menjadi usaha. Atau dalam fisika, efisiensi itu sama dengan W per Q masuk atau kalor yang masuk. Nah, ini adalah efisiensi mesin kalor, ini biasanya tanpa satuan atau terkadang di soal memakai persen. Yang kedua itu adalah W. W itu adalah usaha yang dihasilkan mesin dalam satuan joule. Sementara Q masuk itu kata lainnya adalah Q in, yang artinya kalori yang diserap mesin dalam satuan joule. Ingat ya, bahasa Inggris in itu adalah masuk. Nah, untuk memahami pemahamanmu tentang mesin kalor, kita lanjut ke contoh soal ya. Sebuah mesin kalor digunakan di sebuah pabrik kecil untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Mesin tersebut menyerap kalor dari sumber panas agar dapat bekerja dalam satu siklus kerja. Mesin kalor menyerap kalor tadi sebesar 200 joule. Dari proses tersebut, mesin mampu menghasilkan usaha sebesar 500 joule, sedangkan sisanya dilepaskan ke lingkungan. Nah, tentukanlah efisiensi mesin kalor tersebut dan jelaskan makna nilai efisiensi yang kamu peroleh terhadap kinerja mesin kalor tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita gambar terlebih dahulu ya. Kalor yang masuk berarti tadi 200 joule. Sementara usahanya itu adalah 500 joule. Yang ditanya adalah efisiensi. Siapa yang masih ingat tadi? Rumus dari efisiensi adalah W per Q yang masuk ya. W-nya tadi berapa? W-nya sama dengan W usaha berarti 500. Sementara Q yang masuk itu adalah 2000. Kalau kita bagikan, ini bisa coret dong. Coret 2, ini coret 2. 5 per 20. Kamu sederhanakan yuk, berarti 1 per 4. Kalau tidak diketahui dalam bentuk persen. Tapi kalau diminta dalam bentuk persen, tinggal kamu kali ini adalah 100%. Berarti hasilnya berapa persen? 25%. Nah, terjawab sudah bahwa efisiensinya sama dengan 25%. Nah, apalagi yang ditanya? Yang ditanya adalah jelaskan makna nilai efisiensi yang kamu peroleh terhadap kinerja mesin kalor tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya seperti ini, 25% energi panas berhasil diubah menjadi usaha, sedangkan 75% energi panasmu tadi terbuang ke lingkungan. Gampang bukan?
Lalu muncul pertanyaan penting. Kalau mesinnya dibuat ideal, itu bagaimana ke sini? Dan seberapa efisien mesinmu nanti bergerak? Nah, disinilah kita kenal tentang mesin Carnot yang ideal. Mesin Carnot itu adalah mesin Carnot bukan mesin sungguhan ya, tapi model mesin Carnot yang paling ideal. Mesin ini dipakai untuk menentukan batas tertinggi dari efisiensi. Tapi yang nggak kalah menariknya ya, efisiensi mesin Carnot ternyata bergantung kepada suhu. Nah, bagaimana itu mesin Carnot itu sendiri? Ada 4 tahap yang saling menyambung untuk membentuk satu siklus penuh. Siklus yang pertama itu dikatakan dengan ekspansi isotermal. Bagaimana sih ekspansi isotermal itu sendiri? Pertama, gas di dalam piston. Lihat yang pertama dari mesin Carnot. Ada piston. Gas yang di dalam piston ini mulai menyerap panas dari sumber panas. Nah, dari sumber panasmu ini, gasnya jadi semangat dan mendorong piston keluar. Volumenya nanti akan semakin membesar. Dan uniknya, biarpun volumenya besar, uniknya suhunya tetap dibuat stabil. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau volumenya nanti di sini akan semakin besar ya. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa isotermal, iso artinya sama, termal itu berarti suhu. Yang artinya di sini suhunya tetap dan nanti dalam bentuk ekspansi termal akan menyerap kalor atau kata lain dari adalah Q masuk. Kita lanjut ke tahap 2. Nah, kita gambar tadi mesin itu adalah ekspansi adiabatik. Di ekspansi adiabatik ini bagaimana sih? Kita gambar dulu mesin Carnotnya, kita lanjut gambarkan lagi pistonnya. Sekarang aliran panasnya kita hentikan. Gak ada energi yang masuk. Dan tapi ya gasnya masih punya tenaga loh. Jadi dia tetap mendorong piston lebih jauh lagi. Nah, didorong pistonnya supaya lebih jauh lagi. Kita dorong. Nah, setelah kamu dorong pistonnya lebih jauh lagi, energi dipakai terus tanpa tambahan. Sehingga suhu gas mulai turun. Jadi makin dingin. Kalau dibuat dalam bentuk grafik, dia seperti ini. Nah, panasnya akan turun. Nah, ini nanti panahnya turun ya. Nah, disinilah sering dikatakan dengan ekspansi adiabatik. Ekspansi adiabatik berarti bisa disimpulkan tidak melepas dan menerima kalor atau delta Q-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan tahap yang ketiga? Tahap yang ketiga itu mengenai kompresi isotermal. Sekarang, piston mulai kita tekan, kita gambarkan lagi mesin Carnotnya. Dan lihat lagi yang pertama, pistonnya kita ubah. Pistonnya mulai kita tekan kembali ke dalam. Ini didorong ke dalam, pistonnya kita dorong ke dalam. Nah, di sini gas mulai membuang panasnya ke lingkungan. Nah, sehingga kalornya keluar. Nah, dari lingkungan yang lebih dingin. Ibarat kamu seperti ini. Ibarat kamu habis olahraga, kita berkeringat. Berarti kita buang panas. Nah, sehingga volumenya nanti akan mengecil, tapi suhunya tetap dijaga stabil ya. Nah, jika dibuat dalam bentuk grafik, dia seperti ini dalam bentuk kompresi isotermal, arah panasnya mengarah ke atas. Jadi, dari gambar bisa kita simpulkan bahwa kompresi isotermal itu adalah melepas kalor, Q-nya keluar, sementara isotermal itu artinya suhunya dibuat tetap. Nah, bagaimana dengan tahap yang keempat? Tahap yang keempat itu sering dikatakan dengan kompresi adiabatik. Kompresi adiabatik itu bagaimana sih? Kita gambarkan lagi pistonnya. Nah, pistonnya di sini kita tekan lebih kuat lagi. Nah, kita tekan lebih kuat, tapi tanpa pertukaran panas. Sehingga apa yang terjadi? Tekanannya nanti akan semakin bertambah dan tekanannya bertambah, sementara suhunya akan dibuat naik lagi. Nah, sehingga reset ke kondisi awal yang artinya gasmu kembali ke kondisi awalnya.
Nah, kalau dibuat grafik, suhunya akan naik tanda panahnya ya. Dari gambar bisa kita simpulkan bahwa kompresi adiabatik itu artinya tidak melepas dan menerima kalor. Nah, berarti untuk siklus Carnot atau mesin Carnot memiliki 4 siklus. Nah, kalau kita gambar secara penuh bisa seperti ini. Tadi P terhadap P ini adalah siklus PV, siklus Carnot. Nah, lihat yang pertama, kompresi adiabatik itu tadi dari A ke D, sementara ekspansi adiabatik itu dari B ke C. Lihat, kompresi adiabatik panahnya naik, ekspansi adiabatik panahnya turun. Sementara A ke B itu adalah ekspansi isotermal. Nah, sementara D ke C itu adalah kompresi isotermal. Ekspansi isotermal itu arahnya ke kanan, kompresi isotermal itu adalah panahnya ke kiri. Kalau kamu masih bingung tentang membedakan mana sih adiabatik, mana sih isotermal, nah, kita simpulkan di sini. Kurva adiabatik selalu lebih curam daripada isotermal. Gampang bukan membedakannya? Si mesin Carnot hanya bergantung kepada suhu. Kalau kita bergantung pada suhu berarti suhu yang panas ke suhu yang dingin. Nah, suhu yang panas ke suhu yang paling dingin. Yang panas kita simbolkan warna merah, yang dingin kita simbolkan sebagai warna biru. Berarti efisiensi itu sama dengan 1 dikurang T dingin per T panas. Nah, kalau kita simbolkan atau kita uraikan dia seperti ini ya. Mesin kalor itu tadi, mesin kalor tadi itu adalah efisiensi sama dengan W per kalor yang masuk, W per Q1. Nah, W itu usaha adalah kalor yang masuk Q1 atau Q-in kurangkan dengan Q2 kalor yang keluar. Nah, per Q1. Nah, sekarang kita buat seperti ini bisa nggak? Q1 per Q1 dikurang Q2 per Q1. Nah, Q1 per Q1 habis ya. Berarti ini 1 dikurang Q2 per Q1. Bisa juga nanti kamu memakai rumus ini. Nah, karena Q ini adalah dingin, yang ini adalah panas. Nah, Q1-nya adalah panas. Makanya efisiensi di sini dibuat rumusnya 1 dikurang T dingin per T panasnya. Nah, berarti efisiensi itu nanti dalam bentuk persen, sementara T panas itu suhu sumber panas yang satuannya adalah Kelvin atau Kelvin. T dingin itu adalah suhu lingkungan atau suhu yang paling dingin. Ini juga satuannya adalah Kelvin. Agar kamu lebih paham tentang contoh soalnya, kita lanjut contoh soal ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah mesin Carnot bekerja antara dua reservoir suhu. Suhu sumber panas adalah 327 derajat Celcius, sedangkan suhunya sumber dingin adalah 27 derajat Celcius. Mesin ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan efisiensi mesin kalor. Nah, berarti kita gambar dulu ya dari yang panas ke yang dingin. T panas tadi berapa yang diketahuinya? 327. Nah, jika diganti ke Kelvin berarti ditambah 273. Berarti ini adalah 600 Kelvin. Sementara T dinginnya di sini adalah 27 derajat Celcius. Berarti tambah 273. Berarti yang hasilnya adalah 300 Kelvin. Berarti yang ditanya adalah efisiensi. Siapa yang masih ingat rumus efisiensi untuk mesin Carnot? Efisiensi itu adalah 1 dikurang T dingin dikurang per T panas. Kita masukkan T dinginnya berapa? T dinginnya itu adalah 600. Nah, T dinginnya itu adalah 600. Berarti sama dengan 1 per. T dinginnya tadi berapa? 600 atau 300? 300. Kita hapus dulu ya. Berarti ini kita hapus. Kita ganti lagi. Berarti ini T dinginnya 300. T panasnya sama dengan 600. Berarti ini sama dengan sederhanain ya, 3 per 6 ya. 3 per 6 kamu sederhanakan lagi setengah ya. 1 per 3 per 6. Berarti ini 1 per 2. Samakan penyebutnya, ini 2. Berarti ini 2 dikurang 1. Berarti hasilnya 1 per 2. Jika diminta dalam bentuk persen, berarti kamu kali 100
Berarti hasilnya berapa? 50%. Ya, jawabannya adalah 50%. Mesin Carnot dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa sih? Dalam kehidupan sehari-hari, nih lihat yang pertama. Mesin Carnot memberikan kita batas yang paling ideal. Mesin nyata selalu berada di bawah batas ini ya. Nah, sekarang ingat, setiap kamu naik motor, mobil, di situ ada mesin kalor yang bekerja. Nah, dari sini kamu dapat simpulkan fisika itu bukan cuma rumus, tapi kita tahu cara memahami bagaimana alam bisa bekerja. Sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Semoga kamu paham tentang efisiensi mesin Carnot. Jika ada yang mau kamu tanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.